Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianto dengan ujung NPM 142 kelas 4E Manajemen. Di sini saya akan menunjukkan cara membuat aplikasi desain UI UX demi memenuhi tugas mata kuliah bisnis digital. Nah, adapun aplikasi yang akan saya buat adalah aplikasi yang berguna untuk memesan peralatan sholat. Ini adalah ide bisnis saya. Oke, yang pertama kita langsung aja untuk pilih frame yang akan kita pilih. Nah, di sini saya akan memilih iPhone 13 dan 14. Nah, kita nanti aja untuk mengubah namanya. Hal yang pertama kali ada dalam aplikasi biasanya adalah tampilan login atau sign up. Nah, kita bisa cari di toolbar ini page designer, kemudian kita masukkan ke sini untuk tombol login dan sign up. Kita agar enak dilihatnya, kita radiusin ininya, kita ganti 30 supaya terlihat lebih enak dipandang. Kita copy, kemudian kita paste untuk sign up di bawahnya, kira-kira seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih warnanya. Misalkan warna yang akan saya pilih ini dominan biru sama putih dan hitam ya. Nah, apabila udah seperti ini, kita masukkan teksnya. Untuk backgroundnya mungkin nanti aja, karena saya juga belum menyiapkan background dan gambar-gambarnya. Kita buat desain awal sebagai gambarannya saja, nanti untuk icon dan gambarnya kita taruh di akhir. Oke, kita tulis login, kemudian kita sesuaikan ukurannya agar terlihat jelas, misalnya 30. misalnya 30. Nah, untuk sign up, nah ini adalah tampilan awalnya. Nanti kita tinggal tambahkan icon dan tulisan-tulisan yang akan kita buat. Setelah itu kita tambahkan lagi frame yang akan dibuat di sebelahnya. Nah, setelah tampilan login dan sign up, biasanya pengguna itu akan diarahkan untuk mengisi email dan password untuk login ke aplikasinya. Nah, kita buat di sini. Untuk tombol login dan untuk tombol email, untuk membuat email, kotak email dan passwordnya kita buat lagi di sini. Kita copy aja, paste. Oke, kita lanjut. Kita copy ini, kemudian paste di sini. Supaya kelihatan, kita ganti dulu warnanya.
kita ubah email. Untuk ukurannya bisa disesuaikan aja ya, ini terlalu besar jadi kita ubah sedikit. Emailnya udah, kita kemudian di bawahnya adalah passwordnya. Sesuaikan ya teman-teman. Nah, ketika apabila udah selesai, nanti pengguna bisa langsung memencet tombol login. Seperti ini. Kemudian ini kurang ke bawah ya teman-teman. Nanti di atasnya kita kasih teks sebagai sambutan, seperti sambutan selamat datang. Sekarang di sini selamat datang. Kita buat lagi framenya. Nah, nanti apabila pengguna sudah masuk dan login, maka pasti akan ada tampilan seperti sukses untuk berhasil login. Kita copy saja, kemudian paste di sini. Nanti di sini seperti ada pemberitahuan bahwa login itu berhasil. Nanti di sini akan ada icon checklist. Nah, di sini ada kalimat untuk mulai berbelanja. Nanti ketika pengguna menekan ini, maka otomatis akan langsung diarahkan ke beranda. Untuk backgroundnya sekali lagi belakangan karena saya belum menyiapkannya. Oke, semuanya di sini saya akan menambahkan background untuk halaman awal. Kita klik aja frame-nya, kemudian klik tanda plus, kemudian pilih warnanya. Nah, kita pilih di bagian image, lalu pilih image. Nah, ini adalah gambar background yang sudah saya siapkan. Kita buka. Untuk mengatur kejelasannya, kita ubah aja ini menjadi misalnya 80%. Nah, seperti ini gambar dari kamera saya. Ini sebagai contoh saja. Nah, setelah itu kita pindah ke frame yang kedua. Kita samakan aja supaya enggak beda-beda. Image,
post image. Nah, untuk tulisannya agar terlihat jelas, kita ubah lagi. Mungkin menjadi warna putih. Oke teman-teman, kita lanjut. Sekarang saya ingin mencoba untuk mengubah background pada halaman depan. Pada halaman awal kita klik aja framenya, kemudian kita pilih place pada fill, klik ini, lalu klik image dan pilih gambar yang telah kita sediakan dan persiapkan. Nah, ini saya menyiapkan gambar sajadah, salah satu peralatan untuk sholat. Supaya gambarnya lebih terlihat jelas, mungkin kita ganti persentase kejelasan ini jadi 75%. Coba dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi halaman depannya kita sudah selesai, lalu kita lanjut ke halaman selamat datang ini. Mungkin supaya lebih jelas, framenya juga kita ubah menjadi supaya enggak terlalu monoton terus. Kita klik gradasinya di warna biru aja ya, seperti ini. Lalu untuk tulisan selamat datangnya ini, kita kalau misalkan mau mengubah fontnya, kita klik bagian regula ini, kemudian tinggal kita pilih aja sesuai selera. Mungkin untuk selamat datang saya pilih yang medium italic. Nah, untuk menambahkan kalimatnya supaya enggak terlalu pendek, kita copy aja, terus di bawahnya saya tambahkan untuk silahkan login atau sign up. Oke, untuk ukurannya kita bisa atur misalnya 20 inch 20. Nah, seperti ini. Untuk membedakan fontnya, kita ganti aja lagi. Ini aja. Oke. Nah, karena ini baru ada login aja, belum sign up, kita tambahkan lagi. Kita copy aja dan paste sini. Kemudian contohnya sign up dengan Facebook. Sign up. Lanjutkan dengan Facebook.
terlalu kecil, 18 kali ya. Nah, kita taruh di sini. Mungkin kotaknya terlalu kurang panjang, kita atur seperti ini. Mungkin kita tambahkan juga radiusnya jadi 20. Ini juga kita atur aja. Ini kita kecilin sedikit lagi. Nah, untuk menambahkan icon Facebook, kita klik kanan di sini, plugin, lalu Eva icon by icon dark. Kita cari, nah, biasanya langsung muncul. Nah, ini teman-teman icon Facebook, kita tambahkan aja. Kita atur lagi di sini. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke frame yang ketiga. Nah, setelah pengguna itu login, setelah memasukkan email, password, lalu login atau sign up dengan Facebook, nanti akan muncul pemberitahuan bahwa pengguna itu sudah berhasil masuk dan sudah berhasil mendaftar. Nah, di sini saya udah memasukkan ikon mulai berbelanja. Nah, supaya lebih menarik lagi, saya tambahkan ikon seperti tanda centang. Kita pilih lagi plugin, lalu ke Eva icon. Lalu kita pilih tanda checklist. Nah, seperti ini. Kita perbesar lagi. Warnanya hitam aja. Nah, kemudian kita tambahkan kata-kata yang menjelaskan bahwa pengguna itu berhasil login. Misalkan Anda telah berhasil login, seperti ini. Kita atur ini frame gambarnya, kotaknya supaya lebih menarik, kita kasih warna biru. Nah, frame-nya juga biru. Nah, seperti ini. Nah, kita udah selesai dalam membuat 3 halaman utama. Nah, sekarang kita lanjut untuk menambahkan
frame untuk berandanya. Ini kan sudah login. Nah, sekarang kita buat beranda. Biasanya di sini ada icon home, jadi kita plugin lagi. Nah, ini terus juga ada icon belanja, terus profile, lalu pencarian, dan seperti ini. Kita atur aja semuanya. Nah, karena kita berada di beranda, jadi icon home-nya ini kita bedakan. Misalkan kita ubah menjadi warna putih. Sebentar. Kemudian ini kotaknya kita ubah jadi warna biru untuk menyamakan, seperti ini. Untuk atasnya kita atur. Seperti ini. Kita ubah dulu framenya supaya enggak hanya putih aja. Pilih gradiasi. Nah, seperti ini. Kita atur lagi. Nah, oke. Sekarang saya akan menambahkan apa saja yang akan saya jual dan akan ditampilkan di halaman beranda. Kita copy dulu aja untuk kotaknya.
Yes, ya. Kita ikutin yang di atas aja. Copy, share. Nah, setelah itu kita masukkan gambar. Sebentar. Yang pertama adalah gambar peci, terus yang kedua kita pilih lagi. Gambar sejadah. Nah, oke, jadi produk yang akan saya jual nanti adalah yang pertama ada peci, kemudian saya akan menambahkan lagi produk yang kedua, yakni adalah sajadah. Kita miringkan saja, lalu temperaturnya biru. Kemudian produk yang ketiga yang akan saya jual yakni adalah sarung. Seperti ini temperaturnya. Nah, setelah itu kita tambahkan untuk keterangannya dengan tulisan. Kita copy saja lalu paste di sini. Sarung lalu kita tambahkan lagi 17. Nah, kita copy lalu paste lagi di sini. Sajadah, lalu kita paste lagi untuk peci.
Peci. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan awal beranda. Oke, selanjutnya kita misalkan pengguna itu akan memesan sajadah. Nah, nanti kita masukkan lagi sajadah di sini sebagai nanti pilihan bahwa pengguna itu ingin memilih sejadah yang mana. Kita copy aja di sini, terus paste. Paste lagi. Nah, setelah itu gambarnya kita ganti dengan gambar yang lain. Kita putar rotasinya. Nah, seperti ini. Kita ganti frame-nya agar tidak hanya putih. Kita pilih yang agak gelap. Untuk membedakan. Nah, seperti ini. Lalu kita ini birunya ganti lagi aja. Oke. Kita paste untuk Nah, karena ini ada di bagian yang lain, jadi home-nya kita ganti menjadi warna hitam. Lalu ini kita ganti jadi warna putih. Paste. Nah, ini ada contoh
dari sejadah-sejadah yang akan nanti dijual. Selanjutnya setelah ini misalnya kita akan memesan sajadah yang berwarna biru ini, jadi kita tambahkan dulu framenya. Lalu kita masukkan gambar dari sajadah yang dipilih. Oh iya, untuk framenya untuk warna backgroundnya kita ganti jadi warna biru lagi. Nah, setelah itu kita beri nama untuk sajadahnya, lalu copy di sini. Misalnya nama sajadahnya itu sajadah warna biru. Sajadah berwarna biru. Kita atur untuk ukuran namanya jadi 30. Lalu fontnya kita ganti jadi hitam. Nah, kita masukkan seperti rating dari penjualan sebelumnya. Kita kasih seperti bintang, misalnya di sini kita kasih bintang ratingnya. Kita copy, lalu paste. Kita atur. Untuk warnanya kita warna kuning aja. Setelah itu kita tambahkan keterangan reviewnya, misalkan sudah ada 19 review. Kita atur ukurannya jadi 50.
17. Lalu kita tambahkan icon belanjanya, plugin. Kita ganti warnanya, misalkan jadi warna oranye aja. Nah, setelah itu kita tambahkan menu deskripsinya di bawahnya. Deskripsi. Nah, setelah itu kita masukkan untuk deskripsinya. Seperti ini. Kita kecilkan ukurannya supaya bisa terlihat jelas. Untuk teksnya agar lebih terlihat, jadi kita tambahkan saja ukurannya. Kegedean, masih kegedean. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masukkan menu untuk pembelian sekarang. Misalkan kita copy aja, lalu paste di sini. Warnanya kita ubah, radiusnya juga. Lalu kita paste di sini, ganti tulisannya jadi beli sekarang.
Mungkin tulisannya kita kecilin sedikit. Nah, setelah pembeli menekan beli sekarang, nanti pembeli akan diarahkan ke menu ketampilan checkout. Jadi kita ubah dulu warna framenya agar menjadi pembeda. Misalkan warna abu, warna biru aja, biru abu. Kita paste di sini. Lalu nanti kita buat alamat pengirimannya di sini. Lalu kita buat nama dan data diri untuk alamat pengiriman, terus ID dan negara. Kita copy, kemudian kita paste lagi. Misalkan namanya adalah Siti, nomor teleponnya kita ngasal aja, terus ID-nya juga. Untuk alamat misalkan Karawang, ini ada typo. Oke, untuk alamat pengiriman sudah. Kemudian kita cantumkan lagi produknya.
kita untuk harganya kita belum menentukan. Misalkan saja harga dari sajadah biru ini 50.000, kita tulis aja di sini 50.000. Untuk pembeda kita ganti warnanya menjadi warna merah. Kemudian kita buat deskripsi keterangannya di sini. Total pesanan 1. Kemudian metode pembayarannya Oke, kita lanjut. Sekarang kita memasukkan rincian dari produk yang akan dibeli ini. Nah, kita tinggal salin aja. Lalu kita paste di sini. Rincian.
subtotal produk. Kemudian di bawahnya subtotal pengiriman. Biaya layanan. Dan yang terakhir adalah total pembayaran. Kita rapihkan agar terlihat rapi. Nah, untuk ini ukurannya ganti. Total produknya adalah 50.000. Pengirimannya misalkan 5.000. Biaya layanannya 5.000 juga. Nah, jadi total keseluruhan yang harus dibayar adalah 60.000. Nah, setelah itu nantinya pelanggan untuk memastikan bahwa dia akan membayar, kita buat tombol untuk membuat pesanan. Kita copy, paste di sini. Dan ganti jadi buat pesanan. Supaya lebih lain, jadi disetarakan dengan frame yang di sampingnya. Nah, yang terakhir setelah membuat pesanan, maka untuk memastikan bahwa pesanan itu telah dibuat, kita buat satu frame lagi. Yang berisikan tentang informasi bahwa pesanan itu telah dibuat. Kita salin aja checklistnya, paste di sini. Kemudian tulisan yang di sini kita ganti menjadi pesanan Anda telah dibuat.
lalu kita paste. Kembali ke beranda. Agar framenya lebih menarik, jadi kita ganti warnanya dengan gradiasi biru lagi. Oke. Nah, kita udah buat alurnya dari awal sampai akhir, terdiri dari 8 slide. Oke, selanjutnya setelah kita sudah membuat frame-framenya, kita langsung membuat prototipe-nya. Jadi misalkan kita tekan dulu framenya, lalu kita tinggal hubungkan, tekan plus, lalu sambungkan ke frame sebelahnya. Begitu terus dari satu frame ke frame yang akan dituju selanjutnya. Nah, misalkan kita untuk tombol ini juga akan langsung terhubung dengan frame di sebelahnya juga. Jadi tinggal tambahkan saja. Selanjutnya mulai berbelanja, kita lanjutkan ke frame sebelahnya. Nah, karena misalkan customer kita itu akan membeli sejadah, jadi pada gambar sejadah kita sambungkan ke frame yang pemilihan produk ini. Nah, untuk tombol ini kita sambungkan juga. Setelah itu kita sambungkan frame sejadah yang warna biru ini, karena ini adalah sejadah yang akan dipesan nantinya, yang akan diklik. Setelah itu ketika pelanggan sudah yakin bahwa dia akan membeli sejadah itu, pada tombol beli sekarang ini akan ditekan oleh pelanggannya, sehingga pelanggan itu akan diarahkan kepada halaman checkout untuk membuat pesanan. Nah, ini
selesai. Ketika pelanggan sudah diketahui bahwa pesanan itu dibuat, maka pelanggan itu bisa kembali ke halaman beranda. Baik, setelah kita membuat desain di frame dan kita juga sudah membuat prototipenya, kemudian tinggal kita tayangkan saja aplikasi yang berjudul sholat kita ini. Bisa kita ketik atau pencet tombol di pojok kanan atas ini. Kita tunggu sebentar. Jadi inilah tampilan awal dari aplikasi ini. Aplikasi yang berjudul sholat kita, yang membantu para pelanggan yang mencari peralatan sholat dan akan membelinya. Kita ketik login atau sign up, lalu muncul tampilan selamat datang dan dipersilahkan untuk pelanggan untuk mengisi email dan passwordnya, atau bisa juga melanjutkan dengan Facebook. Nah, jika sudah membuat email dan password, jika sudah memasukkannya, kita tinggal ketik saja login, lalu muncul tampilan bahwa pelanggan itu sudah berhasil untuk login. Lalu tinggal pencet saja mulai berbelanja. Nah, di sini adalah tampilan beranda bahwa dari aplikasi ini menampilkan beberapa barang yang tersedia. Di sini ada peci, sajadah, dan sarung. Nah, misalkan pelanggan itu akan memesan sajadah, jadi tinggal klik saja gambar sajadah di tengah ini. Di sini muncul beberapa pilihan, ada 3 pilihan yang berbeda warna. Contohnya saja, pelanggan itu akan memesan sajadah yang paling akhir yang berwarna biru. Kita langsung pesan saja. Nah, setelah dipesan, terdapat rating dan review. Terdapat 19 review dari pembeli sebelumnya. Lalu di sini ada harganya satu sajadah yaitu 50.000. Kemudian juga ada deskripsi yang menjelaskan mengenai sajadah ini, keunggulannya dan kelebihannya. Nah, karena pelanggan itu sudah cocok dengan harga dan melihat ratingnya juga bintang 5, jadi contohnya saja pelanggan itu akan langsung membeli sekarang. Nah, kemudian pelanggan yang sudah mendaftarkan namanya itu terdapat menu checkout yang di dalamnya terdapat alamat pengirim. Kemudian produknya juga ditampilkan lagi. Lalu ada total pesanannya, memesan satu produk, metode pembayarannya adalah COD. Lalu di sini ada tampilan deskripsi untuk subtotal produk, subtotal pengirimannya berapa, lalu biaya pelayanannya itu berapa, dan total pembayaran yang harus dibayarkan itu berapa. Nah, ketika sudah deal, maka pelanggan itu bisa membuat pesanannya. Nah, jika sudah mendapat tampilan seperti ini, artinya pesanan yang tadi di check out itu sudah dibuat. Jika sudah, pelanggan tinggal bisa kembali lagi ke menu beranda seperti ini. Nah, mungkin itu saja dari
persembahan pembuatan aplikasi UI UX yang telah saya kerjakan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.